Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi yang baik ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kini adalah la 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 la
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat dan syukur hanya bagimu. Haleluya. Kiriara ya la 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 ya la 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 bo. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau selama hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di mana senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi secara online, di mana saya juga bersuka cita sekali apabila pada hari ini, akhir-akhir ini gereja kita mendapatkan sebuah tema yang sangat memberkati tentunya dan sangat dahsyat luar biasa, di mana pada pagi hari ini atau sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang favor, di mana ada yang namanya extraordinary favor atau favor yang sangat luar biasa, favor yang sangat tidak terbatas, favor yang sangat besar jumlahnya. Dan saya yakin dan percaya apabila favor seperti ini yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan izinkan untuk terjadi melalui gereja kita ini dan juga melalui setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, mungkin dari beberapa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian masih bertanya, apa itu sebenarnya favor? Kalau menurut pendapat saya atau bahasa sederhananya, favor adalah tentang perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ada contoh yang sangat luar biasa saat kemarin Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar, di mana kita tahu apabila timnas Argentina pada saat itu yang menjadi juara Piala Dunia 2022, di mana di final timnas Argentina mengalahkan timnas Prancis lewat adu penalti. Kita tahu bahwa Prancis adalah juara bertahan. Prancis juga adalah sebuah negara sepak bola adidaya, sepak bola yang sangat luar biasa. Tetapi yang menarik dari sebuah cerita kesuksesan dari tim Argentina adalah bukan karena mereka menang di Piala Dunia 2022 kemarin, tetapi ada satu pertandingan di fase grup ketika Argentina menghadapi timnas Saudi Arabia, di mana pada saat pertandingan itu, pada saat pertandingan penyisihan tersebut, timnas Argentina dikalahkan oleh timnas Saudi Arabia, yang mana kita tahu bahwa pengalaman dari timnas Saudi Arabia sangat jauh-jauh di bawah
timnas Argentina. Saat itu timnas Argentina yang bermain dengan luar biasanya, dengan skuad yang dia miliki, bahkan dengan pemain terbaik yang mereka miliki adalah Lionel Messi yang juga bertindak sebagai kapten. Mereka dapat dikalahkan oleh timnas Saudi Arabia dengan skor 2-1. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat timnas Saudi Arabia berhasil mengalahkan timnas Argentina, pada saat itu ada begitu banyak kabar, ada begitu banyak berita, dan juga ada begitu banyak media-media yang menginformasikan apabila sang raja di Saudi Arabia terlihat begitu senang, terlihat begitu happy, dan sang raja terlihat begitu luar biasa untuk mengakui kemenangan dari timnas Saudi Arabia. Bahkan sehari setelah kemenangan tersebut, di Saudi Arabia diberikan libur nasional, di mana raja memberikan kesempatan, raja memberikan waktu untuk warganya, untuk mereka boleh meluapkan sukacita dan juga kemenangan itu. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa setiap official, setiap pemain, setiap pelatih dari timnas Saudi Arabia diberikan hadiah yang sangat mewah, yang sangat luar biasa dari Raja Saudi Arabia saat itu, yaitu adalah sebuah mobil mewah. Terlepas dari berita itu adalah hoax atau itu benar-benar terjadi di Saudi Arabia, saya percaya bahwa contoh yang saya berikan tadi adalah seperti contoh dari favor yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, ketika kita hidup boleh menyenangkan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus yang kita kasihi, maka saya percaya bahwa setiap jerih lelah kita, bahwa setiap apa yang kita berikan yang terbaik, kita juga akan mendapatkan reward, kita akan mendapatkan hadiah yang terbaik juga dari Tuhan Yesus. Karena seperti yang ada di dalam firman Tuhan, ketika kita hidup berkenan untuk Tuhan, maka bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan perasaan kita, itu yang akan Tuhan kerjakan secara luar biasa bagi setiap pribadi yang berkenan dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita memiliki sebuah extraordinary favor atau unlimited favor dalam hidup kita, maka akan ada berkat-berkat spesial, akan ada berkat-berkat yang tidak terbatas yang boleh terjadi lewat kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya akan membagikan dua jenis berkat yang kita akan terima atau yang akan kita miliki ketika kita memiliki extraordinary atau unlimited favor dalam hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius 16 ayat 15 sampai dengan 19. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Amin. Dijelaskan di dalam ayat firman Tuhan ini, apabila Tuhan kita yang luar biasa memberikan sebuah kunci surga kepada seorang manusia biasa bernama Petrus, di mana Tuhan memberikan sebuah kunci itu
Lewat kunci ini, Petrus bisa membuka setiap pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Dan lewat kunci ini, Petrus memiliki sebuah akses yang begitu spesial, sebuah akses yang tidak terbatas yang dia dapatkan dalam hidupnya. Tetapi untuk mendapatkan sebuah kunci ini, untuk mendapatkan sebuah akses yang spesial ini, tidak semua orang atau tidak semua pribadi dapat diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hanya orang-orang yang sudah bekerja secara luar biasa untuk pekerjaan Tuhan yang akan dipercayakan untuk kunci ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apabila kita merindukan, apabila kita menginginkan bahwa kita boleh menjadi salah satu pribadi yang boleh menggenggam dan memiliki kunci ini, ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah taat, sikap taat. Berkenan kepada Tuhan itu berarti kita harus hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dan juga kita mau bayar harga untuk setiap pekerjaan dan untuk setiap kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kondisi Anda atau kalian saat ini? Apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian masih memiliki semangat, masih memiliki waktu berdua bersama dengan Tuhan, hanya sekedar untuk berdoa dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Yang kedua adalah integritas, sikap integritas. Apabila sikap integritas yang dimaksud di sini adalah ketika kita memiliki sebuah masalah, ketika kita memiliki sebuah pergumulan, atau bahkan kita melihat bahwa ada begitu banyak pintu-pintu yang Tuhan Yesus belum bukakan dalam hidup kita. Bagaimana sikap dan respon kita? Apakah kita akan melihat masalah tersebut lebih besar dari pikiran kita, atau kita boleh menjadi seorang pribadi yang kuat? Kita boleh menjadi seorang pribadi yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan dan setiap masalah yang kita hadapi, sambil kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan mukjizat-mukjizatnya untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah tersebut. Saya percaya apabila kedua sikap tadi adalah sikap taat dan juga sikap integritas, adalah sikap yang kita perlukan agar kita boleh menerima unlimited favor daripada Tuhan tersebut. Dan yang kedua, berkat yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki extraordinary atau kita memiliki unlimited favor bersama dengan Tuhan adalah kita mampu untuk berjalan bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di kitab Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat teman-teman, seperti yang tadi disampaikan di poin pertama, apabila kita memiliki unlimited favor atau extraordinary favor bersama dengan Tuhan, kita akan mampu mempunyai satu kunci yang boleh mengakses hal-hal yang spesial dalam hidup kita. Untuk poin yang kedua adalah ketika kita memiliki extraordinary favor atau unlimited favor, perkenanan Tuhan dalam hidup kita, maka ada penjagaan Tuhan dalam hidup kita untuk kita boleh melewati setiap musim kehidupan kita dengan luar biasa. Bahkan kita juga boleh menjadi berkat yang tidak pernah habis-habisnya bagi sesama kita, bagi sekitar kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dua poin di atas tersebut adalah berkat yang kita bisa miliki ketika kita memiliki unlimited atau extraordinary favor bersama dengan Tuhan.
engkau akan mendapatkan akses yang tidak terbatas, dan juga engkau akan mendapatkan sebuah perkenanan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Engkau yang tadinya terbatas dibuat Tuhan tanpa batas. Engkau yang tadinya lemah dibuat Tuhan menjadi seorang pribadi yang kuat. Dan engkau yang tadinya tidak berdaya dibuat Tuhan menjadi seorang yang berharga di mata Tuhan. Dibuat Tuhan menjadi seseorang yang boleh menjadi berkat yang luar biasa. Ada amin teman-teman? Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya rindu untuk mengajak setiap bapak, ibu, dan saudara sekalian, bagi setiap bapak, ibu, dan saudara sekalian yang ada dalam masa pergumulan, ada yang masih beranggapan atau berpikir ada begitu banyak pintu-pintu di luar sana yang belum terbuka untuk hidup saya, atau bahkan ada juga bagi rekan-rekan yang saat ini sedang dalam perjuangan untuk ingin terlepas dari dosa masa lalu. Saya mengajak untuk setiap kita pada pagi hari ini agar kita boleh menangkap dan agar kita boleh meminta, kita boleh mendapatkan extraordinary favor dan juga unlimited favor daripada Tuhan. Karena ketika kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita sudah memiliki unlimited favor, saya perkatakan bahwa akan ada jalan keluar, bahwa akan ada perkenanan, dan akan ada campur tangan Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan yang sedang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian hadapi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.